Tribuners dalam rangka meningkatkan pelancong mancanegara, Kedutaan Malaysia menggelar rangkaian program promosi di Indonesia. Rangkaian acara yang bertajuk Malaysia Showcase ini memilih kota Jayapura sebagai daerah pertama yang mereka kunjungi Tribuners. Di Jayapura sendiri, acara ini berlangsung pada salah satu hotel di kawasan Entrep, Distrik Jayapura Selatan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Ariska dan juga Tribuners. Tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ini diinformasikan bahwa Kota Jayapura di Provinsi Papua ini menjadi daerah pertama dari rangkaian tur program promosi Kedutaan Malaysia di Indonesia yang bertajuk Malaysia Showcase 2022. Dan Ariska dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami pada Selasa kemarin, 11 Oktober 2022, acara tersebut berlangsung di salah satu hotel di kawasan Entrep, Distrik Jayapura Selatan dengan diikuti berbagai stakeholder terkait di tingkat Provinsi Papua bersama para insan pers untuk melakukan konferensi pers. Dan dalam kunjungan rombongan ataupun delegasi dari Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia ini memang melakukan kunjungan tur Malaysia Showcase 2022 ini dilangsungkan mulai tanggal 10 hingga 15 Oktober 2022 dan nantinya setelah mengunjungi Kota Jayapura, rombongan Kedubes Malaysia akan berkunjung ke Kota Manado di Sulawesi Utara. Dan berdasarkan konferensi pers yang dilakukan usai kegiatan berlangsung, ini PLT Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Adian Moh Safik, mengatakan bahwa Malaysia Showcase ini merupakan satu agenda promosi Malaysia pasca pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kedatangan pelancong ataupun wisatawan mancanegara ke Malaysia, termasuk sasarannya yang memang menjadi target ialah negara tetangga yakni Indonesia. Ariska dan juga Tribuners ya, pihaknya mengatakan bahwa saat ini Kedubes Malaysia dalam hal ini urusan promosi pariwisatanya itu menyasar sebanyak 4,5 juta pelancong dari seluruh dunia selepas pembukaan kedatangan ke Malaysia mulai 1 April 2022 yang lalu. Dan untuk Indonesia, Adian menyebutkan bahwa sasaran yang ditetapkan ini ialah sebanyak 400.000 orang, termasuk di dalamnya juga pelancong ataupun wisatawan asal Provinsi Papua. Dan Adian juga menjelaskan dalam kesempatan tersebut bahwa kunjungan pertama kali pihaknya ke ibu kota Provinsi Papua ini ialah sebagai sebuah lawatan kerja. Ia mengatakan bahwa ia datang tak sendiri begitu, tapi datang langsung bersama beberapa instansi kerajaan Malaysia seperti turut hadir mendampingi yakni Tourism Malaysia, Education Malaysia, kemudian Ministry of International Trade and Industry atau MITI maksud saya, kemudian Imigrasi Malaysia dan Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC begitu. Kemudian pihaknya juga menuturkan bahwa tak hanya mempromosikan wisata sebagai keunggulan negara jiran Malaysia, pihaknya juga ingin mengenalkan sektor lainnya yakni pendidikan di Malaysia. Dan ia juga mengenalkan kepada masyarakat di Pulau Papua ini untuk melanjutkan studi di universitas-universitas terkemuka di Malaysia. Dikatakannya bahwa Malaysia memang memiliki universitas yang sangat tinggi ya kualitasnya karena dibuktikan dengan kehadiran kurang lebih 130.000 mahasiswa asing di Malaysia dari 166 negara dari seluruh dunia. Kemudian untuk Indonesia sendiri ada sekira 11.900 mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang berkuliah di Malaysia begitu. Ariska dan juga Tribuners, sementara itu Adian juga mengatakan bahwa Malaysia Healthcare Travel Council juga mempromosikan kemudahan pengobatan di berbagai rumah sakit yang ada di Malaysia, dan saat ini diinformasikannya bahwa destinasi seperti Kuala Lumpur, Selangor, Malaka, dan Penang menjadi tumpuan masyarakat Indonesia datang untuk berobat ataupun menjalani pengobatan di Malaysia. Bahkan ia mengemukakan data yaitu pada tahun 2019 setidaknya terdapat kurang lebih 670.000 pasien dari Indonesia berobat di rumah sakit yang ada di Malaysia. Tak lupa juga dalam kesempatan itu Adian menyampaikan misinya dalam hal hubungan perdagangan kedua negara. Dalam hubungan rekan niaga ini ia menyebutkan bahwa untuk periode Januari hingga Juni 2022, Indonesia merupakan mitra dagang Malaysia ke-6 terbesar dari seluruh dunia dan kedua terbesar di antara negara-negara ASEAN setelah Singapura. Dan ia juga mengatakan bahwa keseluruhan jumlah perdagangan dari Januari hingga Juni 2022 ini antara Malaysia dan Indonesia telah mencapai jumlah 14,33 USD miliar dolar begitu. Kemudian dalam konferensi pers yang sama ini pelaksana tugas asisten 3 Setda Provinsi Papua, Derek Hegemur juga menyambut baik kedatangan delegasi Kedutaan Besar Malaysia di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ia menyampaikan bahwa atas nama pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua, mengucapkan selamat datang di Bumi Cendrawasih begitu. Dan melalui event Malaysia Showcase 2022 ini tentunya Derek ataupun pihak Provinsi Papua berharap jalinan kerjasama berkelanjutan dapat dibangun antara pemerintah Malaysia dan Indonesia khususnya di Pemprov Papua dalam lawatan perdana kunjungan rombongan Kedubes Malaysia
di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ariska, demikian laporan singkat saya terkait dengan kegiatan Malaysia Showcase 2022 di mana merupakan kunjungan pertama kali ke Dubes Malaysia di Kota Jayapura ataupun di Provinsi Papua. Untuk sementara kembali ke Anda di studio, Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan PLT Asisten 3 Setda Papua, Derek Hegemur. Berikut liputannya untuk Anda. Pada acara Malaysia Showcase Roadshow 2022 yang salah satu kotanya adalah di Papua atau di Jayapura. Pak Idris dan seluruh teman-teman pers, sejak kemarin Pak Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia telah berada di Jayapura. Kita atas nama Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, Bapak Sekda, Pak Ridwan Masukun, kami menyampaikan selamat datang pada delegasi Malaysia yang langsung dipimpin oleh Bapak Duta Besar di Papua. Tentu pemerintah provinsi sangat berkepentingan, pemerintah provinsi sangat senang atas acara Showcase Malaysia Showcase ini. Selain memperkenalkan kebijakan produk-produk Malaysia keluar, tapi juga kepentingan Papua dapat kita juga perkenalkan kepada pemerintah Malaysia bahwa kita di Papua juga mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga antara kedua negara pada kesempatan yang baik ini kita akan menukar informasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.